Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yudastari, kelas 19B, jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain. Sejarah bangsa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda itulah bangsa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku bangsa di negara Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan pemersatu bahasa Indonesia. Dan pada proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi ekspresi. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat, fungsi kontrol sosial. Yang ketiga yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar atau baku. Bahasa pemersatu seperti pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, bahasa nasional, yaitu fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dari luar Indonesia. Yang ketiga, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Yang keempat atau yang terakhir, bahasa baku atau standar. Bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.